kami yang di sorga, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan beri bagi kami bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih juga Tuhan karena kami berkesempatan kembali mendengarkan berita firman Tuhan, mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, hati, jiwa, roh kami. Penuhilah dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu, mengerti firman-Mu, dan berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman yang kami dengar. Pagi hari ini Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali, baik yang ada di rumah maupun yang ada di dalam ruangan ini. Seperti sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, judul khotbah saya berjalan dalam mujizat. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hal ini menjadi satu hal yang sangat berkesan bagi saya ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-12. Bagaimana supaya kita semua memahami bahwa kita berjalan dalam mujizat. Baik, saya akan bacakan dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di dalam rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya setiap hari kita itu berjalan dalam mujizat. Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kita sedang berjalan dalam mujizat. Hanya kadang-kadang kita berpikir bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi secara spektakuler. Ketika kita sakit, kita berdoa disembuhkan, itulah mujizat. Ketika kita tidak punya apa-apa, tetapi ada orang yang datang membawa sesuatu kepada kita, kita berkata inilah mujizat. Sesuatu yang di luar pemikiran kita. Tetapi saudara yang dikasih, adakah kita menyadari bahwa sebenarnya setiap hari ketika kita mulai bangun, kita menyadari bahwa ini mujizat. Kenapa? Tuhan memberi kita hari yang baru. Tuhan memberi kita matahari, Tuhan memberi kita nafas hidup, Tuhan memberi kita
keluarga Tuhan memberi kita, teman, saudara dan lain. Itu adalah sebuah mujizat. Hari ini kita belajar mulai berjalan dalam mujizat, supaya kita menyadari bahwa mujizat itu setiap hari. Ya, mujizat terjadi setiap hari. Marilah kita berjalan di dalam mujizat. Bagaimana kita menyadarinya? Yang pertama, yang kita harus ingat, ada 3 hal yang terlibat, yang kita bisa menyatakan bahwa itu adalah mujizat. Yang pertama, dari peristiwa orang lumpuh ini saya belajar. Yang pertama, mujizat yang pertama adalah teman. Ya. Mujizat yang pertama bagi si lumpuh ini adalah temannya. Dikatakan di dalam ayat yang 3 dan keempat, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Perhatikan di situ, ada 4 orang yang menggotong seorang lumpuh. Ini adalah sebuah mujizat bagi si lumpuh itu. Nah, kita harus menyadari bahwa sebenarnya Tuhan memberikan kita teman-teman di sekitar kita, atau orang-orang yang menolong kita, supaya kita mengalami mujizat. Mujizat dimulai bukan saat si lumpuh itu disembuhkan oleh Yesus, tidak. Tetapi mujizat terjadi saat ada 4 orang menggotong orang lumpuh. Itu mujizat. Di dunia zaman sekarang ada banyak orang tidak peduli lagi, tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan tetangganya. Sekarang ini Tuhan mengizinkan wabah terjadi di seluruh dunia, pandemi yang begitu hebat. Saat inilah kita membutuhkan mujizat apa? Teman-teman. Kita akan melihat bahwa ada teman-teman yang memperhatikan, ada teman-teman yang menolong, ada teman-teman yang memberi hatinya, memberi hidupnya, memberi waktunya, memberi perhatiannya kepada kita. Mereka adalah mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, seperti 4 orang ini yang menggotong si lumpuh. Mujizat dimulai dari teman di sekitar kita. Milikilah teman yang tepat. Milikilah teman yang tepat. Yang pertama, teman yang mengasihi dengan tulus. Seperti keempat orang ini, mereka adalah orang-orang yang mengasihi dengan tulus tanpa pamrih. Tidak berpikir yang lain-lain. Yang penting saya mau menggotong teman saya mau mengantarnya kepada Yesus. Mengasihi dengan tulus. Milikilah teman-teman yang baik. Jangan salah memilih teman. Ya. Kalau kita salah memilih teman, maka kita akan mengalami kerusakan, mengalami kekecewaan. Jadi milikilah teman yang mengasihi. Yang kedua, milikilah teman yang mau berjuang tanpa menyerah. Keempat orang ini mereka berusaha berjuang tanpa menyerah. Ketika mereka menggotong si lumpuh ini, mereka melihat begitu banyak orang-orang berkerumun, pintu tertutup, jendela tertutup. Karena apa? Karena banyaknya orang, crowdednya orang, situasinya begitu menumpuk, berkerumun. Dalam masa wabah COVID nggak boleh, tapi waktu itu nggak ada wabah. Ya, berkerumun sehingga mereka nggak bisa masuk, nggak bisa bertemu Yesus, nggak bisa membawa orang lumpuh ini. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk bisa membawa orang lumpuh ini sampai ke depan kaki Yesus. Dan mereka membuka atap tepat di atas Yesus. Dan ketika atap dibuka, tilamnya diturunkan, dan Yesus menyembuhkan. Miliklah teman-teman yang berjuang bersamamu di dalam setiap pergumulanmu, di dalam setiap masalahmu. Bukan teman-teman yang hanya ada di saat engkau enak, di saat engkau bahagia, di saat engkau punya segalanya, di saat engkau menjadi orang yang dihargai, di saat engkau punya uang, di saat engkau punya harta. Ada banyak teman-teman yang bersama-sama dengan engkau. Tetapi ketika engkau susah, mereka meninggalkan dirimu satu persatu. Gak mau berjuang bersama-sama. Mereka hanya menikmati enaknya hidup bersamamu, tapi tidak mau hidup dalam kesulitan bersamamu. Milikilah teman yang tepat, yang mengasihi, yang berjuang. Milikilah teman yang berkorban dengan segenap hati.
Teman-teman yang berkorban dengan segenap hati. Seperti si lumpuh ini punya 4 orang yang mau berkorban dengan segenap hati. Kalau mereka tidak memberi hatinya, mustahil. Mustahil si lumpuh ini bisa sampai ke hadapan Yesus. Karena segenap hati mereka mau memberikan waktunya, memberikan seluruh tenaganya untuk membawa si lumpuh ini ke hadapan Yesus. Milikilah teman yang berjalan bersama-sama di saat susah. Ya. Di saat susah. Teman yang baik, teman yang benar, atau kita selalu bilang sahabat, sengaja saya pakai istilah teman karena ini khotbah ya. Atau kita bilang sahabat, mereka ada orang-orang yang berjalan bersamamu saat engkau terjatuh, saat engkau susah, saat engkau sulit, saat engkau payah, saat engkau sakit dan lain sebagainya. Mereka yang ada di sisimu, mereka lah sahabatmu, mereka lah teman-temanmu yang sesungguhnya. Hello? So, bagaimana sekarang? Siapakah teman-teman kita? Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terutama saudara dikasih yang sedang beribadah di rumah, perhatikan sekitarmu, samping kiri kananmu. Mereka lah temanmu, suamimu, istrimu. Ketika engkau sakit, siapa yang akan mendampingi engkau? Semua orang meninggalkannya, mereka ada di sampingmu. Mereka adalah teman-teman yang Tuhan hadirkan. Mereka adalah mujizat-mujizat yang Tuhan hadirkan. Mereka adalah mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan bagimu. Orang tuamu yang selalu memperhatikan engkau, yang selalu menjaga engkau, yang selalu memelihara engkau. Kakak, adik, sahabat, mereka adalah mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan bagimu. Amin. Mereka lah orang-orang yang akan ada di sisimu selama-lamanya. Orang-orang yang tidak setia bersama engkau, di saat engkau sulit, di saat engkau tidak berdaya, mereka bukan teman yang baik. Tuhan memberikan teman kepada kita. Ya. Tuhan memberikan orang yang bersama dengan kita untuk menguatkan kita. Itu adalah sebuah mujizat. Berjalan dalam mujizat. Si lumpuh ini, mujizat itu terjadi bukan saat dia berjalan. Ketika Yesus kata, berdiri, angkat silemmu, berjalan, lalu dia berjalan. Bukan. Saat mulai dari rumah, ada 4 orang yang menggotong, sudah terjadi mujizat. Karena ada orang-orang yang terlibat untuk sampai di titik di mana dia berjumpa dengan Yesus. Teman adalah mujizat. Saudara dikasih Tuhan, berjalanlah dalam mujizat. Yang kedua, selain daripada teman, yang kedua adalah iman. Iman juga ada sebuah mujizat. Ada ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Luar biasa. Yesus memuji iman mereka. Iman itu mujizat. Tuhan mengaruniakan kepada kita iman. Ini mujizat. Tuhan mengaruniakan kepada kita iman untuk percaya kepada ini mujizat. Karena dengan iman kita memperoleh keselamatan. Keselamatan itu adalah mujizat. Keselamatan adalah mujizat terbesar dalam hidup setiap orang percaya. Amin. Dalam hidup saudara dan saya, keselamatan adalah mujizat terbesar, dan itu memerlukan iman. Dan iman itu dikaruniakan Tuhan. Iman itu diberikan Tuhan di hati kita supaya kita percaya kepadanya. Iman yang ada pada mereka yang membawa orang lumpuh ini diberikan Tuhan kepada mereka supaya terjadi mujizat. Itu iman. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata saya belum mengalami mujizat. Tiap hari ada orang di sekeliling kita. Mungkin itu teman sekerja kita yang selalu dekat dengan kita, menguatkan kita.
saat kita sulit. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu istri, mungkin itu suami, mungkin itu anak, tetapi mereka Tuhan. Tetapi yang kedua, Tuhan juga memberi kita iman. Iman untuk melangkah dalam kemustahilan. Iman untuk melangkah dalam hal-hal yang tidak mungkin. Iman untuk melangkah, untuk percaya bahwa kita bisa mengalami mukjizat dan berkat yang lebih dan lebih lagi. Iman adalah karunia dari Tuhan. Iman adalah dasar, katanya, dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar pengharapan kita dan dasar penglihatan kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita lihat, yang tidak kita lihat, ini iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ya. Tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Jadi iman ini yang menjadi mujizat. 4 orang yang mengusung si lumpuh ada bukti perbuatan beriman. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menggotong dari rumah sampai membawa si lumpuh itu ke hadapan Yesus adalah perbuatan iman. Ingat baik-baik. Jadi iman itu perlu ada perbuatan. Iman itu perlu ada langkah. Iman itu perlu tindakan. Iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan, kata Alkitab, kata firman Tuhan, itu mati. Jadi perbuatan iman keempat orang ini yang Yesus puji. Ketika Yesus melihat iman mereka, dicatat di sana. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ya. 4 orang ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Sehingga mereka dengan segenap hati, dengan segenap mereka sebagai teman membawa sahabatnya, temannya si lumpuh datang ke hadapan Tuhan untuk mengalami kesembuhan. Iman mengalahkan segalanya. Ya. Iman itu meyakini kebenaran yang pasti. Jadi dengan iman kita meyakini kebenaran bahwa Yesus lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga, dan akan datang kembali. Ini kebenaran. Kita meyakini itu. Hari Kamis, tanggal 21 yang akan datang, kita akan bersama-sama merayakan atau memperingati hari kenaikan. Ya, saya sudah siapkan khotbah untuk hari Kamis. Jangan lupa tetap stay at home dan beribadah bersama keluarga untuk hari Kamis. Kita meyakini kebenaran bahwa Yesus yang pergi, dia akan kembali. Iman meyakini bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Itu iman. Orang-orang ini datang kepada Yesus meyakini bahwa mereka akan mendapatkan, mereka akan memperoleh apa yang mereka harapkan, apa yang mereka minta kepada Yesus. Dan itu terjadi. Itu iman. Iman meyakini hal-hal yang mustahil meskipun belum dialami. Jadi iman ini sebuah mujizat bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan lupa kita perlu teman, kita perlu iman. Dan Tuhan memberi kita teman, Tuhan memberikan kita iman, dan kita harus berjalan dalam mujizat-mujizat tiap-tiap hari. Karena apa? Ada teman, ada iman. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk kita berkata tidak mengalami mujizat. Selalu ada mujizat setiap hari. Selalu ada mujizat yang kita alami ketika kita berjalan tiap-tiap hari melangkah. Seperti orang-orang ini, saya merasakan ketika mau merenungkan kembali, wow, luar biasa. Mereka melakukan apa saja dengan iman mereka.
Orang-orang yang beriman akan melakukan segala sesuatu yang hal-hal yang tidak masuk akal untuk mendapatkan apa yang mereka yakini. Berimanlah, teruslah melatih iman. Saya sering kali katakan bahwa iman ini mempunyai kadar, ya, punya level, punya tingkatan. Jadi kalau supaya level imanmu naik, engkau harus mengalami ujian. Tanpa ujian level imanmu tidak pernah naik. Tanpa berbagai macam tantangan level imanmu gak pernah naik. Ketika level ujianmu segini, engkau berhasil melewatinya, dan Tuhan akan naikkan engkau ke kelas yang lebih tinggi. Dan ketika engkau naik ke kelas lebih, ujianmu akan lebih berat lagi. Sama seperti kita ujian sekolah. Antara anak sekolah dasar dengan SMP, dengan SMA, dengan perguruan tinggi pasti beda ujiannya. Tidak mungkin ketika dia kelas 1 sampai kelas 6, ujian kelas 6 cuma 1 tambah 1 sama dengan berapa? Pasti berbeda. Ditambahkan kemampuannya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan, maka ujiannya pun ditambahkan sesuai dengan levelnya. Iman itu akan bertumbuh kalau kita mau menghadapi semua. Di dalam situasi sekarang inilah Tuhan mau mengangkat iman kita ke level yang lebih tinggi. Tuhan mau supaya kita terus naik dan naik lebih tinggi. Kenapa? Tuhan mau kita berjalan dalam mujizat. Kenapa? Iman itu harus terus bertambah. Iman itu harus bertumbuh. Jangan puas hanya di kelas 1 saja. Jangan puas kalau level imanmu baru sampai di sini. Hadapi semua tantangan supaya engkau naik lagi. Jadi ini yang harus kita ingat baik-baik. Mujizat yang kedua itu iman. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu melangkah dengan iman. Melangkahlah dengan penuh keyakinan, sebab iman itu meyakini kebenaran, meyakini bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita minta, meyakini hal-hal yang mustahil meskipun itu belum dialami. Itu orang-orang yang beriman. Berjalan dalam mujizat Tuhan memberi kita, yang pertama teman, yang kedua kita diberikan iman, dan yang ketiga mujizat yang paling luar biasa, kita punya Tuhan. Teman, iman, dan Tuhan. Luar biasa. Ayat 8 berkata, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu, catat baik-baik, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah kepada orang lumpuh, angkatlah tilammu, berjalanlah. Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Menyatakan apa? Dia mau katakan, aku adalah Tuhan. Itu sebabnya orang-orang Farisi yang mendengar itu berkata, dia menghujat Allah. Atas dasar apa dia berkata mengampuni dosa? Yesus katakan, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Sebab apa? Sebab dia adalah Tuhan. Orang lumpuh ini bisa berjalan karena ada Tuhan. 4 orang ini menggotong si lumpuh karena mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Orang-orang berkerumun mau melihat perbuatan Yesus karena mereka yakin karena Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus menyatakan dirinya Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa.
Kenapa? Sebab manusia kita semua berdosa kepada Tuhan. Kita berdosa terhadap Tuhan. Itu sebabnya yang mengampuni harusnya Tuhan. Kalau saudara bersalah kepada saya, maka saya mengampuni saudara. Tapi karena kita berdosa kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang mengampuni kita. Dengan berkata Yesus, aku mengampuni dosamu sudah dia, itu menyatakan bahwa aku ini Tuhan, aku berkuasa mengampuni dosamu. Dan Tuhan adalah sumber mujizat kita. Amin. Berjalanlah dalam Tuhan untuk mengalami mujizat. Perhatikan apa yang terjadi dengan peristiwa ini. Baik-baik. Bahwa Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Ya, catat baik-baik. Malah dia berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbuat berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jelas. Yesus berkata, aku memberikan. Dia tidak pernah menolak seorang pun yang datang kepadanya. Bahkan dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahkan dia berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan tinggal bersama-sama dengan dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Lihat, Yesus tidak menolak siapapun yang datang kepadanya. Dia mengundang kita untuk datang. Dia siap datang untuk hadir di rumah-rumah kita, mengetuk pintu kita, mengetuk hati kita, supaya kita buka. Kita bersekutu di rumah. Biarkan Yesus hadir di rumahmu. Biarkan Yesus duduk bersama dengan engkau. Biarkan Yesus memberkati engkau. Biarkan Yesus membuat mujizat di dalam rumah tanggamu, memulihkan hidupmu, memulihkan anak-anakmu, memberikan masa depanmu. Biarkan Yesus berkuasa di dalam rumah-rumah pada hari ini. Berjalan dalam Tuhan untuk mengalami mujizat, sebab Tuhan tak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Tuhan selalu memuji perbuatan iman seseorang, seperti dia melihat apa yang dilakukan keempat orang ini. Luar biasa, sungguh besar iman. Berapa kali peristiwa-peristiwa orang-orang dipuji oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang beriman. Ada seorang perwira yang datang minta tolong kepada Tuhan, lalu dia bilang kepada Tuhan, Tuhan gak perlu datang ke rumahku, cukup katakan saja sepatah kata, sebab aku ini seorang perwira. Kalau aku katakan kepada anak buahku pergi, maka dia pergi, datang maka dia datang. Katakan saja sepatah kata, maka anakku akan sembuh. Dan Yesus memuji iman itu. Orang-orang yang datang kepada Yesus, perempuan yang sakit pendarahan itu datang kepada, asalku jamah saja jubahnya aku sudah. Yesus memuji iman. Orang-orang yang datang kepada Yesus, dapat perempuan Siro-Fenesia yang minta pertolongan dari Yesus, dan tidak layak memberi roti kepada anjing, dan kata anjing berhak menerima remah-remah dari meja tuannya. Imanmu sungguh besar, kata Yesus. Tidak ada yang ditolak. Yesus melakukan yang terbaik karena kita punya perbuatan iman. Baik-baik. Catat baik-baik. Iman itu harus ada perbuatan. Ada perbuatan iman, maka Tuhan akan mujizat. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu untuk mendatangkan mujizat. Amin. Tuhan berkuasa. Lumpuh, ya, lumpuh. Tuhan katakan, angkat tilammu, berjalan dan pulang ke rumah. Terjadi. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan banyak lagi penyakit yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan, sumber mujizat itu.
Datanglah kepada Tuhan dengan satu keyakinan, dengan sepenuh hati bahwa Dia tak pernah menolak. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan kita lihat di dalam peristiwa ini, orang-orang yang datang kepada Tuhan, 4 orang datang mengusung orang lumpuh, dipuji oleh Tuhan. 4 orang ini datang kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber mujizat. Tuhan adalah sumber segala kehidupan yang diberkati. Jadi berjalan dalam. Jadi ada 3 hal dalam berjalan dalam mujizat itu yang harus kita ingat. Pertama, teman. Kedua, iman. Ketiga, Tuhan. Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Dia memberikan kita kelepasan. Dia memberikan kita kemenangan. Dia memberikan kita sukacita yang melimpah. Dia memberikan kita berkat-berkat dan mujizat. Sebagai kesimpulan, berjalan dalam mujizat, sadarilah bahwa Tuhan sudah mengirimkan kita mujizat tiap-tiap hari melalui orang-orang di sekitar kita. Ya. Milikilah teman-teman yang selalu ada di sisi kita. Teman-teman yang selalu ada dalam segala situasi dan kondisi. Bukan hanya dalam keadaan senang, tetapi juga dalam keadaan susah. Bukan hanya dalam keadaan suka, tetapi juga dalam keadaan duka. Bukan hanya saat kita tertawa, tetapi saat kita menangis. Mereka ada di sisi kita. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan kirim, mujizat-mujizat yang Tuhan kirimkan untuk menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, mendorong kita, menguatkan kita. Mereka adalah mujizat. Yang kedua, milikilah iman. Ya. Iman yang terus naik. Siaplah menghadapi tantangan. Sekarang ini kalau kita menghadapi ujian, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi COVID-19 ini adalah tantangan iman supaya kita naik level lebih tinggi. Ini bukan untuk menekan. Iman kita harus puas, biasa. Janganlah dalam mujizat sebab ada Tuhan. Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sekarang ini adalah saat kita mempercayakan hidup kita dalam Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan artinya kita berserah kepada Tuhan. Kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan memelihara. Kita yakin bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam situasi-situasi yang sulit kita hadapi. Percayakan hidup kita supaya Tuhan yang memimpin, supaya Roh-Nya memenuhi kita, supaya Roh-Nya menguasai kita, supaya kuasa Roh Kudus itu yang bekerja di dalam kita. Kuasa itu Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Inilah yang saya lihat dari peristiwa orang lumpuh itu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Percayakan hidup kepada Tuhan agar engkau mengalami hal-hal. Jangan pernah berjalanlah dalam mujizat Tuhan Yesus. Jangan berputus Amin. asa. Mujizat Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Engkau memberikan kami teman-teman di sekitar kami. Memberikan kami suami, memberikan kami istri, memberikan kami orang tua, memberikan kami anak-anak, memberikan kami kakak, adik, teman sekerja, sahabat yang ada di samping kami untuk kami terkuat menghadapi segala macam situasi. Terima kasih Tuhan, Engkau karuniakan kami iman
menghadapi semua situasi sulit, bahkan wabah ini Tuhan. Supaya kami naik ke level iman yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Tuhan, ini kami. Putus asa. Ajar kami melangkah terus dengan iman Selama kami. kita masih bernafas. Dan kami bersyukur Ada mujizat. kami memiliki Engkau Bangkit. Tuhan. Tuhan yang telah menebus kami, Tuhan yang telah mengampuni dosa kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, dan Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang mustahil. Tuhan penyembuh kami, Tuhan kekuatan kami, Tuhan kemenangan kami. Terima kasih. Kami sekarang sadar bahwa kami masih berjalan dalam mujizat, sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Beri kami kepekaan untuk menyanyi penuh bahwa Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur biarlah firman Tuhan berbicara di hati kami. Biarlah Roh yang tulus ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami supaya kami melangkah dengan firman Tuhan. Terima kasih ini doa kami Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Haleluya.